فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Baik, ikhwani fillah, sebagaimana tadi telah dibaca oleh bagian antum. Dan diusahakan untuk jangan dilewatkan hadis-hadis itu, untuk dihafal, untuk meringankan lidah kita dalam mengucapkan nama-nama perawi. Walaupun mungkin kita kalau dari sisi sanadnya tidak akan bisa mungkin ingat terus semuanya. Tapi ketika terbiasa itu insyaallah nama-nama tadi bisa melekat. Lidah pun ringan. Dan setelah itu yang dikonsentrasikan adalah apa? Pada sahabi dan matan. Sahabi dan matan. Baik. Tapi juga pengenalan terhadap para perawi itu penting. Kenapa? Karena mereka adalah apa? Mereka adalah para ulama yang telah membawakan hadis sampai ke kita. Ya, butuh kita mengenal mereka dengan baik. Dan berhubungan dengan sanad yang kita ambil kemarin, ikhwan. Baik. Hadatsana Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari qala hadatsana Abu Awanah an Abi Hasin. Nah, berhubungan dengan Abi Hasin ini dikatakan bahwasanya laisa fi sahihain ma yukna Abu Hasin bi fathil ha wa kasri shad al-muhmalataini illa Abu Hasin hadza wa ma adahu fa huwa Husain. Ya, ini faedah sebagaimana diisyaratkan oleh Imam As-Suyuti dalam Alfiyah beliau. Ya. Baik, dalam Alfiyah As-Suyuti. Beliau mengisyaratkan bahwasanya dalam Sahihain yang dikunyai dengan Abu Hasin dengan memfathah ha dan shadnya di kasrah. Ya. Dengan sighah apa? Mukabbar. Itu cuma satu ini tok. Nah, Abu Hasin yang kita ambil kemarin siapa namanya? Yazid bin Katsir Al-Asadi Al-Kufi. Baik. Ada yang menamakan namanya Utsman bin Asim bin Hasin. Baik, tapi yang terjadi kesepakatan dia Al-Asadi. Makanya Suyuti mengatakan Abu Hasin Al-Asadi kabbir. Thumma Zuraiq ibn Hukaimi saghir. Jadi Abi Hasin Al-Asadi. Nah, ini cuma satu ini tok dalam sahihain yang di nama ini apa? Kunyai dengan Hasin, Abu Hasin. Yang lainnya Husain. Ini diingat-ingat. Yang mengambil dari siapa? Abu Saleh. Siapa nama Abu Saleh? Termasuk perawi yang banyak meriwayatkan dari Abi Hurairah. Abu Saleh siapa ini? Hendak namanya siapa? Kasya. Dakwan As-Samman. Baik. Berhubungan dengan Abu Awanah, kemarin ada faedah dia dikenal dari siapa? Hendak Ismail. Arin. Dabtul Kitab. Untuk contoh Dabtul Kitab adalah Abu Awanah namanya. Taib, Santa Al-Waddah Ibn Abdullah Al-Yashfuri.
Sekarang kita masuk pada hadis berikut. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi Al-Hafidh, termasuk rijalus sahihain. Imam Bukhari dan Muslim mengambil dari beliau. Demikian pula Ashabus Sunan, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi serta Nasai mengambil dari apa? Muhammad bin Abdullah ibn Numair Al-Hafidh. Dan terkumpul pada beliau beberapa keutamaan sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Junaid. Wa ma ra'aitu bil Kufati mithla Ibn Numair. Wa kana rajulan nabilan qad jama'al ilma wal fahma was sunnata was zuhda wa kana faqiran. Ini saja yang tidak disukai orang zaman sekarang. Ya. Wa kana faqiran, ini yang paling dibenci zaman sekarang. Tapi perhatikan keutamaan yang lain. Kata Ibnul Junaid, "Wa ma ra'aitu bil Kufati mithla Ibn Numair." Aku tidak melihat di Kufah itu orang seperti Ibnu Numair. Wa kana rajulan nabilan, adalah beliau itu seorang laki-laki yang nabil. Nabil itu apa maknanya nabil? Nabil. Apa maknanya? Indah Hudzaifah. Apa? Pemberi. Apa makna nabil? Salah. Cerdik, ya. Cerdik. Mudah tanggap ketika mensikapi suatu masalah. Cepat bisa memahami, nabil. Fal jama'a al-ilma wal fahma wa sunnata wa zuhda. Beliau telah menggabungkan antara ilmu dan pemahaman karena nabil. Taib. Nabil. Kemudian juga terkumpul padanya as-sunnah wa zuhud. Sunnah dan kezuhudan. Wa kana faqiran, dan adalah beliau dulu seorang yang fakir. Jadi perhatikan di sini, ikhwan, kefakiran bukanlah penghalang dari seseorang untuk bisa mendapatkan keutamaan. Bahkan banyak, mungkin bahkan mayoritas ulama ahli hadis ya fuqara. Sampai-sampai dikatakan man talabal hadis aflas. Siapa saja yang mau mencari ilmu hadis ya dia harus siap-siap untuk bangkrut, dalam artian tidak punya banyak harta. Kenapa? Karena butuh memang meluangkan waktu. Manusia bekerja sehari untuk bekerja, kemudian dia meluangkan waktu untuk menuntut ilmu hadis, sehingga mungkin hanya mengambil setengah hari atau bahkan sepertiga hari untuk bekerja, yang bisa mencukupi selainnya berusaha untuk dia gunakan mempelajari sunnah. Ini keadaan mereka. Demikian pula ikhwani fillah, hendaknya kita bisa untuk mengatur waktu ini. Gunakan waktu, berusaha untuk mencari bagaimana ma'isyah itu tidak menyita waktu besar kita, mayoritas waktu kita. Kira-kira yang bisa untuk bisa mencukupi kebutuhan kita dan keluarga, kemudian tidak menyita waktu, masih tersisa tenaga, energi dan pemikiran. Jangan sampai semua sudah otaknya diperas untuk berpikir, tenaganya habis. Akhirnya tidak bisa lagi untuk diisi. Kita mempelajari Mempelajari din, pelajari agama ini. Ini yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa diberi kemudahan sehingga tidak terganggu dengan upaya mencari ma'isyah.
dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bagaimanapun juga ya talabul ma'isyah perkara yang wajib atas setiap kepala keluarga. Tapi berusaha untuk mencari bagaimana yang dia bisa seefektif mungkin dalam menggunakan waktunya. Intinya ada sisa, ya ada waktu. Kalau nah dia lebih semangat lebih, ya dia memang menyisakan untuk apa? Untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia siapkan ada waktu. Bukan kalau slow saja, jangan. Karena menuntut agama Allah, ikhwan, butuh kita meluangkan, bukan mencari waktu luang. Keliru. Kita harus meluangkan. Tanpa kita berusaha betul untuk meluangkan, ya, maka sulit. Kalau hanya sekedar apa? Kita mencari waktu luang. Setelah ada waktu luang baru apa? Kita belajar, jangan. Baik. Karena sungguh keutamaan yang ada pada fahmuddin, ikhwan, perkara yang besar. Masing-masing kita harus merasa butuh terhadap itu. Dan di antara talbis iblis, ikhwan, kepada kebanyakan manusia ketika melihat itu yang sudah lama belajar saja masih seperti itu. Nah, ini talbis iblis. Ketika dia ingin untuk mendapatkan keutamaan tapi melihat orang-orang yang gagal. Nah, melihat orang-orang yang gagal. Jangan seorang melihat kepada lamanya waktu orang belajar. Karena masing-masing Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan apa? Dan dibukanya ilmu, ya, sesuai dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara sebabnya adalah kejujuran, juga keuletan. Makanya jangan sampai seorang timbul seperti ini. Kalau timbul seperti ini berarti telah terkena perangkap iblis. Ketika melihat itu yang sudah lama ngaji saja masih seperti itu. Yang sudah lama belajar saja masih seperti itu. Jangan. Karena masing-masing kita punya kewajiban untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita sendiri. Adapun orang lain jangan jadikan tolak ukur. Qala haddatsana abi, berarti siapa? Abdullah ibnu Numair Al-Hamdani, juga Al-Hafidh, ikhwan. Jadi bapak dan anak min huffadzil ilmi. Beliau mengambil dari sederetan a'immah kibar seperti Al-Auza'i, kemudian Ats-Tsauri. Dan Abu Hatim mengatakan tentang beliau kana mustaqimal amri. Kenapa disebut seperti ini? Karena di Kufah banyak terjadi fitnah apa? Ahlul Kufah. Terkadang para imam menyebutkan dari isi akidahnya, sahibus sunnah, mustaqimal amri, ya. Keadaannya mustaqim. Kenapa? Karena di Kufah beredar atau tersebar fitnah apa? Inda Ahmad. Fitnah apa? Tasyayyu', ya tidak? Di Kufah beredar fitnah tasyayyu', ya. Pemahaman Syiah di sana dulu. Walaupun tentunya Syiah zaman dulu masih sangat ringan. Karena asal pokok pemahaman Syiah yaitu mengedepankan Ali atas Utsman. Seorang dikatakan memiliki benih tasyayyu' ketika meyakini meyakini Ali lebih utama dari Utsman. Ini sudah dikatakan ada pemahaman tasyayyu'. Adapun zaman sekarang maka sungguh kesesatan yang ada pada Syiah luar biasa.
Bahkan mayoritasnya berpemahaman Rafidhah dari sekian pecahan Syiah yang ada, yang para ulama mengkafirkannya. Dikatakan oleh Ijli, thiqatun salihul hadits, sahibus sunnah. Subhanallah. Ini yang kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita, ikhwan, yang anak juga memohon agar orang tuanya dikokohkan di atas sunnah dan mati di atas sunnah. Qala haddatsana Sa'id bin Ubaid At-Ta'i Abu Hudzail Al-Kufi, Abu Hudzail Al-Kufi. Dia seorang thiqah juga. Merupakan rijalus sahihain. Qala haddatsana Ali bin Rabi'ah. Menyampaikan kami hadis Ali bin Rabi'ah. Al-Bajali Al-Kufi juga. Seorang tabi'in, meriwayatkan dari sederetan para imam, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Al-Mughirah bin Syu'bah, Ibnu Umar, dan yang lainnya, ya. Dari deretan para sahabat ridwanullah alaihim. Seorang thiqah. Berarti dapat sanad seperti ini jelas apa? Hafidh, thiqah. Berarti sanad apa? Jelas kesahihannya. Qala, beliau mengatakan, ataitul masjid, aku mendatangi masjid, dan masjid yang dimaksud di sini Masjid Kufah. Berdasarkan penjelasan berikutnya, wal Mughiratu amirul Kufah. Wawu di sini haliyah, dalam keadaan Mughirah itu adalah seorang amir di negeri Kufah. Qala faqala al-Mughirah, kemudian Mughirah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kedustaan atas namaku itu tidaklah seperti kedustaan atas nama seorang pun selainku. Ini maksud inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ahad. Kenapa? Karena kedustaan atas nama Nabi, dosanya jauh lebih besar. Sebab terkandung padanya celaan terhadap syariat. Namun juga pengubah-ubahan dan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala secara sekaligus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hukumannya, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Dan hukum berhubungan dengan hadis telah kita lewati pada pembahasan yang awal dari hadis di bab ini. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Al-Janaiz. Hadis setelahnya masih sama dari Mughirah, kita baca. Qala wa haddatsani Ali bin Hujr As-Sa'di. Qala haddatsana Ali bin Mushir qala akhbarana Muhammad bin Qais Al-Asadi an Ali bin Rabi'ah Al-Asadi an Al-Mughirah bin Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Wa lam yadhkur inna kadiban alayya laisa ka kadibin ala ahad. Jadi sanad yang lain yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya, Ali bin Hujr As-Sa'di
Abul Hasan Al-Marwazi rahimahullahu taala, termasuk rijal sahihain. Adapun Ali bin Musir, beliau Al-Qurashi Al-Hafidh. Abul Hasan Al-Kufi kunyahnya. Adapun orangnya thiqah, nah, dikeluarkan oleh jamaah. Akhraja lahul jamaah berarti apa? Sahihain ditambah ahlus sunan. Qala akhbarana Muhammad bin Qais Al-Asadi, Kufi juga ini. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan darinya dalam Adabul Mufrad, tidak dalam sahihnya. Bimithlihi, maksudnya bimithlihi apa ikhwan di sini? Kenapa kok Imam Muslim mengatakan na'am Anil Mughirah bin Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, ya maksudnya menyamai apa? Riwayat yang sebelumnya dari Sa'id bin Ubaid At-Ta'i yang disebutkan sebelumnya. Naam. Baik. Kecuali pada tambahan yang awal inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Ini tidak ada pada riwayat Ali bin Rabi'ah Al-Asadi. Riwayat siapa? Kalau Ali bin Rabi'ah Al-Asadi sama ya kan? Berarti riwayat sebelumnya siapa? Muhammad bin Qais, ya. Jadi Muhammad bin Qais dan siapa? Sa'id bin Ubaid bertemu pada guru yang sama yaitu Ali bin Rabi'ah. Baik. Nah, di sini. Jadi lafaz yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Qais hanya apa? Lafaz man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Baik. Dengan ini kita selesai dari bab pertama. Atau bab apa? Bab kedua. Tentang ancaman kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu al-afiyata wassalamah.